Selamat pagi Pak Ardita, perkenalkan nama saya Pradana Dianto dengan kasus khusus 73 15158 akan mempresentasikan laporan puas saya yaitu tentang prediksi perilaku konsumtif mahasiswa menggunakan algoritma Random Forest dan XGBoost untuk aplikasi manajemen keuangan. Pertama-tama kita membahas tentang latar belakang masalah yang mana ada 4 poin yaitu transformasi fintech yang mana itu pesatnya ada si e-wallet, mobile banking dan kemudian transaksi digital memicu perubahan gaya hidup yang serba instan. Lalu kerentanan mahasiswa yang mana eh, fase transisi mandiri finansial mahasiswa seringkali membuat mahasiswa terjebak dalam perilaku konsumtif. Lalu ada kebutuhan aplikasi cerdas yang mana itu aplikasi pencatatan biasa belum cukup dan dibutuhkan sistem cerdas yang mampu memprediksi dan memberikan mitigasi pemborosan secara jangka. Lalu ada penerapan machine learning yaitu memanfaatkan algoritma ensemble learning yang tangguh seperti Random Forest dan XGBoost untuk akurasi prediksi yang optimal. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, yaitu ada bagaimana performa komparasi Random Forest dan XGBoost berdasarkan akurasi dan precision recall F1 dan ROC. Lalu ada apakah kedua algoritma mampu menembus target performa akurasi di atas 90%? Atau lalu ada algoritma manakah yang memberikan performa terbaik untuk diintegrasikan. Lalu untuk tujuan penelitian ada mengukur dan membandingkan performa model klasifikasi kedua algoritma secara komprehensif. Lalu ada menguji apakah klasifikasi mencapai standar target akurasi di atas 90%. Lalu menentukan model optimal untuk dijadikan core engine memprediksi di pada aplikasi. Lalu kita masuk ke manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritis itu ada menambah referensi literatur dalam domain machine learning, khususnya komparasi ensemble learning pada analisis pola pengeluaran mikro. Lalu untuk di mahasiswa itu adalah membantu pengguna aplikasi mengenali potensi kecenderungan gaya hidup boros sejak dini guna mendorong keputusan keuangan yang bijak. Lalu untuk manfaat praktis developer itu ada sebagai cetak biru integrasi kecerdasan AI pada aplikasi manajemen keuangan pribadi atau fintech berbasis data historis pengeluaran. Lalu kita masuk ke landasan teori, ya itu ada tiga. Yang pertama adalah supervised learning, pendekatan yang melatih model berdasarkan data histori yang sudah ada, memiliki label. Lalu klasifikasi biner yaitu memetakan sekumpulan atribut numerik dan kategorikal pengeluaran ke dalam dua kelas output eksklusif yaitu konsumtif dan tidak konsumtif. Lalu ada student spending dataset yang mana ini adalah dataset berisi 1000 record demografi dan kategori biaya hidup mahasiswa yang berisi makanan, hiburan, pendidikan, teknologi, dan transportasi. Lalu ada dua model yaitu yang kita pakai yaitu Random Forest dan XGBoost yang mana Random Forest ini menggunakan metode Bayes bootstrap aggregating yaitu membangun banyak decision tree secara paralel menggunakan subjek, subset acak, dan data dari fitur dan fitur. Keputusan akhir nanti diambil melalui mekanisme majority voting untuk klasifikasi. Untuk kelebihannya sendiri itu sangat stabil, kuat terhadap noise dan overfit. Lalu yang kedua adalah XGBoost yang mana menggunakan metode gradient boosting atau sequential yaitu membangun decision tree secara berurutan di mana setiap pohon mengoreksi residual error dari pohon sebelumnya. Menggunakan juga fungsi loss terregulasi untuk mengoptimalkan performa. Untuk kelebihannya sendiri yaitu komputasi cepat, penanganan mission value bawaan, dan akurasi extra. Lalu kita masuk ke metodologi dan alat penelitian. Untuk pertama itu akan ada data sourcing yaitu menggunakan data spending habits dataset dari Kaggle ada 1000 data. Lalu pre-processing atau cleaning, labeling, rekomendasi untuk min-max, dan labeling target. Lalu ada model training yaitu split data jadi 80-20, keseluruhan training dan forest dan XGBoost secara independen. Lalu yang terakhir ada evaluasi yang mana ini adalah uji performa model via confusion metric dan deploy ke aplikasi. Untuk datanya sendiri itu ada terbagi jadi 4. Yang pertama itu buat atribut, keterangan, tipe data, dan metode preprocessingnya.
Yang pertama ada monthly income and aid total, yaitu adalah total saku bulanan dan bantuan finansial mahasiswa dengan tipe data numerik menggunakan metode min-max sekali. Lalu ada tuition, housing, food, atau bisa dibilang itu ada pengeluaran primer dengan tipe data numerik lalu menggunakan metode min-max sekali. Lalu ada entertainment and technology, yaitu adalah pengeluaran tersier yang mana tipe data juga numerik dan menggunakan metode min-max sekali. Lalu ada gender and academic year, yaitu adalah profil jenis kelamin dan tahun angkatan kuliah. Tipe datanya ada kategorikal. Metode yang dipakai adalah label and coding. Lalu ada preferred payment atau metode pembayaran dominan, bisa e-wallet, cash, credit. Tipe datanya kategorikal. Metode preprocessingnya adalah label and coding. Lalu untuk formulasi target variabel atau labeling. Karena dataset awal tidak memiliki label target, maka Deepnet ini merancang formula pelabelan berbasis spending ratio. Di mana itu adalah rumusnya pengeluaran dibagi income plus potential paid, yang mana jika spending nanti hasilnya di bawah 0,80 itu artinya tidak konsumtif, dan jika di atas 0,80 itu artinya konsumtif. Lalu ada parameter pelatihan model. Untuk di Rainforest sendiri kita ada N estimator 100, yaitu melatih sebanyak 100 decision tree secara paralel. Lalu ada max cap 10, yaitu membatasi kedalaman maksimal code untuk mencegah overfitting. Lalu ada random state 42, menjamin reproduksibilitas hasil pengecekan data. Lalu untuk XGBoost sendiri tidak beda jauh, yaitu ada N estimator 100 dan max capnya 6, karena itu adalah standar optimal XGBoost. Lalu ada learning rate-nya 0,1, yaitu cukup belajar yang moderat untuk konvergensi halus. Lalu random set-nya 40. Lalu untuk evaluasi metrik performanya ini ada akurasi, recall, precision, equal score, dan itu adalah rumus-rumusnya. Lalu mungkin sekian saja dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.